Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat. Selamat berjumpa pada acara seminar nasional online live di YouTube channel yang diselenggarakan oleh Forum NGMP SMA SMK Kabupaten Tanah Toraja pada hari ini, Kamis 14 Mei 2020. Kita akan mulai pada pukul 14 sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Seminar ini penyelenggara atas arahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, yaitu Bapak Barudin Iskandar SPD MPD. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas arahannya dari Pak Kacabdin. Tema seminar ini yaitu Dupak dan Pengembangan Diri Guru pada masa pandemi COVID-19. Selain saya selaku Wakil Ketua Forum NGMP Kabupaten Tanah Toraja, sebagai host pada seminar kali ini, juga kita akan ditemani oleh yang pertama adalah Ibu Barnece SPD MPD, Guru SMA Negeri 1 Tanah Toraja, dan juga Sekretaris Forum NGMP Kabupaten Tanah. Selamat sore. Ibu Barnece. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saat ini juga hadir para narasumber yang hebat kita yang akan membagi ilmunya kepada kita pada seminar ini, yaitu yang pertama Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Haji Heri Sumiharto SE MPD. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian berikutnya yaitu pemateri kedua adalah Bapak Mujahidin Agus SPD MSI MPD. Beliau ini adalah guru berprestasi nasional dan juga sekaligus penilai Dupak di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Jidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Salam dari Palopo untuk semua, untuk Bapak Sekretaris dan untuk semua panelis dan peserta. Iya. Oke. Kemudian berikutnya materi yang ketiga yaitu Bapak Sabil Sakaria SPD MPD. Beliau adalah guru di SMA 1 Watampone dan juga beliau ini aktif menulis, ya, dan sekaligus pemilik penerbitan buku Sahada. Assalamualaikum Pak Sabil. Pak Sabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kepada seluruh peserta. Alhamdulillah. Iya. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya
saya akan persilakan pada moderator untuk memandu pelaksanaan seminar pada sore hari ini kepada Ibu Barnech Rogan, SPD, disilakan. Terima kasih Pak Sam sebagai host kita pada sore hari ini. Saya Barnech Tandirogang akan memandu bertindak sebagai moderator untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semua. Sore. Salam sehat selalu walaupun kita di rumah saja, tetapi kita masih bisa berkomunikasi lewat acara seminar kita pada sore hari ini. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Kacapdin, Dinas Pendidikan Wilayah 10, dan Bapak Sekretaris Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan kedua panelis kita pada sore hari ini. Baik, kita akan menyapa bapak-bapak kita yang hebat yang akan memberikan materinya pada sore hari ini. Yang pertama akan memberikan pengarahan kepada kita semua, yaitu Bapak Kacapdin Pendidikan Wilayah 10, Bapak Baharudin Iskandar, SPD MPD. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Mari kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat yang diberikan. Salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Forum MGMP. Kami mengapresiasi kegiatan mereka hari ini, karena ternyata masa pandemi ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak melakukan sebuah kerja-kerja kreatif. Tentu saja kegiatan kita hari ini adalah menjawab kegelisahan guru-guru terutama bagaimana ilmu pedagogi tersebut ketika kita semua berada di rumah itu tidak pernah diajarkan di kampus, dan sudah tuntas persoalan tersebut. Kita sudah memberikan pengetahuan kepada guru-guru tentang bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penilaiannya, bahkan sampai ke rapornya. Kemarin kita juga tambah dengan sebuah ilmu tentang best practice tentang guru-guru yang sudah melakukan BDR, dan juga akan ditambah dengan guru yang kreatif, tetap kreatif di masa pandemi. Saya pikir itu, dan kami mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini itu semua fokusnya ke siswa, ujung-ujungnya ke siswa. Nah, ketika kita berbicara tentang siswa, guru tidak boleh melupakan dirinya. Ada karir di sana, ada jabatan di sana, ada kesejahteraan di sana yang harus juga diperhatikan. Nah, inilah makanya Forum MGMP Tanah Toraja mencoba menginisiasi sebuah kegiatan yang dia buat dengan seminar bagaimana penyusunan dupat dalam masa pandemik ini. Dan terakhir nanti kita juga akan buat sebuah kegiatan seperti ini, tapi lebih fokus yang ke skala yang lebih kecil, yaitu sosialisasi Juknis Dana Bos. Maksudnya sosialisasi Juknis penerimaan siswa didik baru. Tentu saja masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan, dan itu bisa tercapai ketika kita kerja-kerja ikhlas, kerja-kerja tuntas. Dan terima kasih kepada Pak Sekdis, kepada pemateri. Kami mengapresiasi Pak, terutama Pak Sekdis, kami tahu kesibukannya luar biasa, tetapi meluangkan waktu kegalauan teman-teman tentang bagaimana si dupak tersebut ketika banyak yang terhambat. Jadi mudah-mudahan beliau hadir memberikan pencerahan kepada kita. Ada juga kami undang Pak Jidin Mujahidin Agus, itu adalah guru Indonesia tahun 2016. Mudah-mudahan bisa berbagi
bagaimana sih menyusun dupak yang efektif, karena beliau kami tahu adalah penilai dupak juga. Kemudian ada kami undang Pak Sabil. Kami tahu Pak Sabil itu adalah guru yang kreatif menulis. Sudah banyak bukunya, banyak prestasinya. Bahkan yang lebih bagus, dia punya penerbitan buku. Ada jurnal, sehingga ketika guru-guru ingin menerbitkan naik pangkat, tentu selalu kendalanya adalah penerbitan tersebut. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berkah, memberikan pencerahan kepada guru-guru di Toraja. Kalau yang lingkup yang lebih luas, guru-guru di Nrekang, guru-guru di Pindrang, lingkup yang lebih luas di Sulawesi Selatan, dan lingkup yang lebih besar, mudah-mudahan ini bisa abadi di YouTube, juga di Facebook, sehingga bisa dilihat oleh siapapun yang membutuhkan tentang bagaimana sih dupak yang baik dan pengembangan diri yang efektif tersebut. Terima kasih dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Baik, terima kasih Pak KCB Yahan dan beliau sebagai KCD wilayah 10 Pengarahan. Ini dengan kita akan bersama dengan Bapak Haji Heri Sumiharto SEMED dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita kebijakan kepada Bapak Haji Heri, disilakan untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Bahar, Pak Warudin, Kepala Cabang Wilayah Desa Toraja. Yang terhormat Pak Mujadi. Yang terhormat narasumber, dan moderator. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah sehingga pada masa pandemi corona ini kita masih diberi kesehatan, ya, bertemu walaupun melalui phone. Ya, salam kenal juga bagi semua. Ya, terkait dengan apa yang materi yang diberikan kepada kami untuk dibawakan terkait dengan dupak, ya memang ini terus terang kerja saya sampai sekarang yang paling banyak hari ini dari hari-hari pertama saya dengan ini saya baru menjadi sekretaris kalau tidak salah bulan 2 yang lalu. Ya. Ini kerjaan yang paling banyak yang saya lakukan adalah menandatangani memarak yang namanya dupak. Jadi sudah apa ya, untuk menjadi usulan ke BKD. Ya, karena kita tahu persis bahwa Dinas Pendidikan akan melaksanakan pelatihan Halo, kedengaran ya, Bu? Ya. Halo, kedengaran ya? Halo, ya, yang terkait dengan data hukum yang ada dalam import itu, yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000. Terbuka aja di situ. Undang-Undang Nomor 14 2002
tentang guru dan dosen, Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kredit. Kenapa teman dia tidak bisa dibuka ini? Sampai Permendikbud nomor 4 tahun 2014 penyelesaian penetapan angka kredit guru, pegawai dan bukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah ada kita tahu persis kita di tahun 2010 nomor 38 tentang bagaimana penyesuaian pangkat golongan guru dengan yang baru, di mana yang dulu guru madya pada tahun 3A ini sekarang menjadi guru utama 3A sampai dengan guru utama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam pasal 41 Permenpan juga, ini maaf saya ini hanya melihat bahan-bahan yang kami telah dapatkan juga teman-teman tim Dupak, karena bahwa dikatakan guru yang sampai dengan akhir tahun 2012 apabila tidak memperoleh ijazah S1 sesuai dengan tugas yang dilakukan, mereka pada minimal adalah sampai dengan peraturan jadi dan angka terakhir yang. Nah, ada surat yang kami kirim kemarin melalui cabang dinas ini tentang Dupat guru dan pengawas. Nah, di dalam surat tersebut ini sudah ada beberapa yang menjadi acuan untuk di mana seorang guru yang ingin pangkat itu harus mengajukan usulannya dengan beberapa kriteria yang harus yang penting bahwa prasyarat ini harus dimiliki oleh seorang guru. Daftar usulan kenaikan pangkat dengan kelengkapannya yaitu penilaian kinerja guru, maksimal pengembangan diri, kemudian melaksanakan publikasi dan lain sebagainya. Ini sudah ada tercantum dalam surat kami, syarat-syarat bagaimana mengajukan surat pada tanggal 22 April 2020 yang kita tujukan ke cabang dinas. Semua form-formnya sudah ada di situ juga semuanya. Nah, alur administrasi kenaikan pangkat guru di lingkup dinas pendidikan, yaitu di mana guru mengajukan di sekolahnya satuan pendidikan, mengajukan impaknya, kemudian dilanjutkan ke cabang dinas selaku verifikasi berkas, kemudian akan dilanjutkan lagi ke dinas pendidikan melalui sebuah umum. Nah, ini ada tim nanti di situ, kemudian tim ini akan menilai penilaian ya, apabila memenuhi syarat. Apabila memenuhi syarat, ini akan kita lanjutkan ke BKD untuk diterbitkan ke BKD. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga alur administrasi khusus untuk 4B ke atas, karena kita tahu bahwa guru ini kan banyak golongannya angkanya itu sudah 4B ke atas, ya banyak yang 4B lah. Nah, ini akan diusulkan melalui pusat, ya pusat Kemendikbud, dan ini kayak memilih itu, kemudian nanti akan diterbitkan melalui BKD dan. Nah, adapun kenaikan pangkat ini mempunyai beberapa syarat, ya. Ada SK kenaikan pangkat terakhir, SK CPNS, SK PNS bagi yang baru diangkat, kemudian SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional ini bagi yang baru diangkat, kemudian yang lama itu bisa SK kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi syarat-syarat dan ada di surat kami. Nah, adapun tadi kita singgung juga bahwa ada beberapa yang harus diperhatikan, karena terus terang tidak semua juga dupak-dupak yang diusulkan langsung
syarat, tetapi memang ada beberapa yang ini yang harus dilakukan bagi teman-teman guru untuk dalam rangka mengusulkan kenaikan pangkat. Nah, ada pun juga tim ini, terus terang tim ini yang mestinya sebenarnya kemarin kita dalam apa ya, dalam pengembangan birokrasi kelembagaan dan kita berharap sebenarnya lupa itu penilaian di cabang dinas saja, tidak ada lagi provinsi. Tapi memang sudah karena anggaran kemarin dipangkas sehingga kita tidak bisa lakukan karena terus terang dari sekian guru yang ada tim penilai bupati malah hanya berapa orang saja yang ada di kita, padahal kita tahu persis bahwa ada beberapa yang sudah punya. Apalagi tadi saya dengar ada narasumber pakar dari Dupak. Ya. Mohon maaf kalau saya ini hanya mengupas saja mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pendidikan, bagaimana supaya kita tepat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin yang perlu dilihat yaitu bagaimana angka kredit juga ini merupakan satu yang harus dibuat, ya, yang harus menjadi syarat juga dalam penetapan penilaian guru ini. Nah, tim penilai angka kredit, tim penilai ini dibentuk oleh pejabat yang berwenang menilai prestasi guru, yang penting semua tim penilai ini memenuhi standar. Adapun guru yang kenaikan pangkat itu ya harus memenuhi angka kredit yang sesuai dengan golongannya, ya. Guru pertama 100 sampai 150, guru muda 200 sampai 300, guru madya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kendala terkait dengan persetujuan yang kita singgung tadi, ya, bahwa ada beberapa kendala dalam persetujuan kenaikan pangkat guru. Ya, misalnya masa penilaian PAP terputus, tidak nyambung, ya, nilai angka kredit tidak nyambung, PAP yang terlampir tidak asli, yang asli. Dan kedua, yang keempat, kewajiban nilai akumulasi angka kredit pengembangan perjalanan ini tidak belum terpenuhi, yaitu pengembangan diri, publikasi dia, karya. Nah, terus ada juga nama jabatan pada PAP, SKP belum selesai. Jadi juga SKP ini harus selesai karena terkait dengan kinerja. Tanggal penetapan PAP mendahului masa penilaian PAP, SK pengangkatan pertama, ini yang harus diperhatikan semua. Nilai AK, SK kenaikan jabatan tidak sama dengan PAP terlampir. Ini yang mungkin yang harus kita perhatikan semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, kami di Dinas Pendidikan terus terang tidak ada masalah tentang kenaikan pangkat yang akan dilakukan oleh cabang dinas BKD. Jadi kita tidak pernah menghambat dan yang penting syarat-syarat itu sudah ada, langsung kita teruskan ke BKD. Nah, saya cuma mau berharap kepada kita semua, utamanya teman-teman, bahwa dalam keadaan sekarang, karena kan tadi disinggung juga bagaimana pembelajaran masa COVID ini, ya ini juga yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang mana bahwa kita berharap semua guru-guru yang ada
di daerah ya maupun di kota ini harus paling tidak melaksanakan yang namanya belajar di rumah. Nah, sejauh ini pembelajaran di rumah itu bagaimana bentuknya? Apa inovasi kreativitas dari sekolah, dari guru itu ini terkait dengan rumah? Ini yang harus kita cermati. Memang kita lihat bahwa provinsi, dinas pendidikan provinsi menyiapkan pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh Evangelista, tetapi itu hanya sebagian kecil yang bisa didapat oleh semua siswa. Yang utama sebenarnya adalah bagaimana guru-guru itu harus hadir dalam pembelajaran di rumah. Semua siswa, karena itu adalah merupakan penilaian juga. Jangan sampai bahwa dengan adanya COVID ini penilaian terkait dengan kinerja guru itu tidak ada lagi. Padahal sebenarnya ini yang harus diamati, cermati betul. Bagaimana pembelajaran di rumah itu terlaksana dengan baik. Apa kendalanya? Ya. Kemudian bagaimana siswa menanggapi tentang pembelajaran ini. Nah, ini saya rasa yang harus kita perhatikan. Nah, yang paling pokok sebenarnya adalah bagaimana kita melihat story ini, apakah semua sudah terlaksana. Karena kita tahu persis bahwa dengan keadaan sekarang ini, interaksi secara manual itu tidak harusnya, itu harus melalui daring atau physical distance, ya. Ini harus jaga jarak lah, kalau saya mau katakan. Saya rasa mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan dulu dalam pertemuan ini, dan saya berharap apa yang kita sampaikan baik mengenai Dupak ini bisa akan ditambahkan oleh pakar-pakar. Saya lihat narasumbernya ada yang pakar-pakar tentang Dupak. Nah, ini juga saya juga banyak-banyak juga mau belajar tentang Dupak sendiri, karena terang sampai sekarang ini kan hampir tiap hari Pak saya dapat di meja saya itu para penilaian saya wah ini ya, dan tidak ada kami simpan langsung. Saya kalau di meja saya itu langsung selesai jalan. Ya, saya rasa mungkin itu saja dulu Bu Moderator yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini ya jadi Pak semua dalam pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ya. Materi-materi yang sudah disampaikan. Baik, kita melanjutkan acara ini dengan akan diisi oleh Bapak Mujahidin Agus SPD MSI MPD dan lebih akrab dipanggil Pak Jidin. Beliau adalah seorang guru berprestasi tingkat nasional sebagai juara 1 tahun 2016, dan sederet lagi prestasi-prestasi beliau baik itu di tingkat nasional maupun internasional, dan sekarang ini mengabdi sebagai seorang guru di SMA 3 Palopo. Beliau akan membawakan materi strategi. Beliau sudah mencapai golongan 4C dan akan menuju ke 4D. Bukan begitu Pak ya? Kepada terima kasih Bu. Pak Jidin kami persilakan. Bagaimana kabar Pak? Ya, disilakan untuk membawakan Alhamdulillah materi. baik Bu. Ya. Terima kasih Silakan, Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillahirobbilalamin atas segala nikmat Allah telah diberikan kepada kita semua, dan kepada Rasulullah SAW tak lupa kita aturkan salawat buat
beliau, dan terima kasih kepada panitia melalui Kepala Cabang Dinas Wilayah 10 Pak Bahar. Ini senior saya dalam Gupres karena beliau adalah juara 1 guru berprestasi SMA tingkat nasional 2013. Info ini jarang. Oke, dan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Jerry, terima kasih Pak, dan pada rekan saya, Adinda, Pak Sabil. Baik, meskipun Siap. temanya berbeda dengan judul yang saya tampilkan ini, saya sebenarnya menampilkan tips itu nekat cepat naik pangkat. Tidak jauh beda, ini cuma untuk cari sensasi. Nah, saya hanya ingin berbagi, saya yakin banyak teman-teman yang jauh lebih duluan mencapai 4C daripada saya. Tapi karena diberikan kepercayaan ya terima kasih, saya hanya ingin membagi tips-tips pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, dan alhamdulillah sejak naik ke golongan 3B saya sudah membuat dupak sendiri, sehingga sejak sebelum pemberlakuan Permenaker nomor 16 2009 itu sedikit banyak saya sudah tahu sendiri. Saya buat file-file Excel untuk perhitungan dupak sendiri, dan ini saya pakai terus dimodifikasi sampai sekarang. Nah, banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam naik pangkat, dan sebenarnya pada kesempatan kita bekerja di rumah ini menjadi peluang besar, karena dalam tanda kutip kita relatif memiliki banyak waktu di rumah dan bisa berbuat untuk persiapan atau untuk mengurus kenaikan pangkat kita. Karena pada kondisi normal biasanya ini sangat sulit dilakukan, karena terlalu banyak kesibukan, akhirnya kita menjadi sangat sulit memperhatikan diri sendiri, dalam tanda kutip menurut Pak Kacadis tadi, jangan sampai melupakan diri sendiri. Nah, itu yang terjadi kepada saya. Dari 4A ke 4B 4 tahun, pada seharusnya bisa 2,5 tahun, dan ini dari 4B ke 4C menjadi 5 tahun. Selain karena terlambat mengusul, juga karena ternyata setelah terbit itu sampai terbit SK itu sampai lebih 1 tahun pengurusannya. Nah, ini salah satu yang mungkin dapat kita yang saya kira bisa ditampilkan untuk semuanya, itu bagaimana itu. Baik, yang pertama dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu tahap penting yang harus kita lakukan dalam mengusul dupak adalah kita harus merencanakan. Ya, jadi kita harus melakukan perencanaan, kapan menargetkan kapan kita naik pangkat. Misalnya TMT tahun April tahun ini, berarti kita harus merencanakan berapa tahun lagi kita harus, atau tahun keberapa nanti kita harus mengusulkan lagi untuk kenaikan pangkat ke tingkat berikutnya. Nah, kenapa harus direncanakan? Karena jika tidak dilakukan perencanaan, nanti kita terlena. Ya, seperti yang saya alami, seharusnya bisa naik pangkat lebih cepat, tapi ternyata menjadi terhambat. Lalu perencanaan itu bukan hanya sekedar target tahun berapa kita mulai mengusulkan dupak, tetapi apa yang harus kita lakukan dari tahun ke tahun itu apa. Misalnya kita menargetkan 2,5 tahun untuk naik pangkat, ini paling cepat biasanya. Tetapi kalau kalau untuk juara 1 guru berprestasi tingkat kabupaten, terus juara 1, 2 tingkat 1, 2, 3 tingkat provinsi dan tingkat nasional, itu bisa 2 tahun. Dan alhamdulillah tahun ketika naik pangkat ke 4A itu saya pernah alami 2 tahun. Nah, ini kita harus targetkan tahun ke pertama itu apa yang harus saya lakukan, karya tulis apa yang harus saya buat, pengembangan diri apa yang saya harus saya lakukan.
Nah, ini harus kita targetkan, kita rencanakan, bahkan kita tulis. Kalau perlu ditempel di meja kerja kita atau di tembok di kamar kita. Lalu persiapan-persiapan yang lainnya tentu bagaimana kita menyiapkan kalau perlu itu file Excel untuk dupak, pengusulan dupak itu sudah kita siapkan memang, dan itu sudah diisi item-itemnya di file. Saya sudah tampilkan contohnya. Diisi memang setiap unsur-unsur penilaian. Ini misalnya untuk pengembangan diri saya targetkan untuk tahun ini 2. Jadi untuk 2,5 tahun paling tidak 5 misalnya. Terus bagaimana dengan misalnya karya tulis ilmiah apa yang harus saya lakukan? Apakah PTK-nya ada berapa, tahun berapa, kalau perlu bulannya, lengkap dengan kapan akan saya lakukan pembelajarannya, kapan akan saya lakukan seminarnya, karena ini termasuk sangat penting untuk seminar, karena tidak mungkin diterima kalau tidak ada seminar untuk PTK-nya. Itu harus direncanakan semua. Item-item apa yang bisa kita lakukan? Ya, misalnya untuk menulis selain PTK bisa kita menulis artikel di koran. Bisa juga untuk membuat best practice. Sebagai perbandingan, kalau PTK itu ketika diterima poinnya adalah 4, sementara kalau best practice itu poinnya 2. Terus untuk menulis artikel di koran, untuk koran nasional itu poin 2. Sementara kalau kita bisa tembus di koran daerah saja, itu sudah bisa 1,5 poinnya untuk satu artikel. Padahal kita menulis artikel itu hanya sekitar maksimal 2 lembar. Maksimal 2 lembar. Itu sudah dapat poin 1,5. Nah, itu harus kita rencanakan. Bisa kita bandingkan. Kita membuat 3 artikel, totalnya kira-kira 6 halaman, itu poinnya sudah 4,5 dibandingkan PTK yang mungkin sampai 60 halaman, sampai lebih 100 dengan lampiran, itu poinnya 4. Meskipun memang PTK menjadi satu syarat utama untuk naik pangkat. Nah, perencanaan-perencanaan seperti itu harus kita lakukan. Kita siapkan file Excel-nya, setiap item itu akan kita lakukan apa. Kalau perlu ditandai, ini sudah ada berapa. Yang saya sudah lakukan ada berapa, yang targetnya lagi sisa berapa. Nanti di total akhirnya kita lihat, oh ternyata saya sudah bisa melampaui untuk target naik pangkat sekian kredit ke golongan berikutnya. Selanjutnya, tentu persiapan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan arsip atau dokumen bukti fisiknya. Nah, sekadar berbagi, yang saya biasa lakukan adalah setiap dokumen yang akan saya jadikan lampiran untuk dupak, saya menyiapkan binder khusus dokumen itu. Dan di dalam binder itu dibagi-bagi. Ini unsur utama atau unsur diklat, terus untuk pembelajarannya apa, terus untuk karya tulis bentuk apa, bentuk PTK, bentuk artikel, dan seterusnya. Nah itu. Lalu tentu kita susun seperti itu supaya nanti ketika ingin mengusulkan dupak itu sudah siap, sudah berurut sesuai dengan unsur-unsur penilaian di dalam dupak itu. Lalu kalau perlu diberikan kode nomor urut misalnya, kode yang sesuai dengan kode yang di file dupak. Lalu termasuk juga menyiapkan bagaimana fotokopian atau salinan semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengusulan tersebut. Misalnya ketika kita menyiapkan karya ilmiah itu ada pengesahan dari kepala sekolah, ada surat izin penelitian, ada berita acara, daftar hadir seminar, terus laporan notulen seminar, itu sudah masuk di dalam dokumen karya ilmiah kita. Dan ketika ada kegiatan baru itu harus selalu diperbaharui. Ada kegiatan lagi diperbaharui lagi, ditambahkan, dimasukkan lagi seperti itu. Nah itu salah satu
cara kita menyiapkan diri untuk apalagi untuk menyusun dubak, apalagi pada kesempatan bekerja dari rumah ini, saya yakin peluang waktu untuk itu sangat banyak. Lalu berikutnya, salah satu yang sangat penting adalah pengembangan diri, mengikuti pengembangan diri. Yang biasa saya lakukan, ya rajin-rajin browsing, cari pelatihan, karena kita berharap pelatihan itu untuk mendukung pengembangan diri kita secara pribadi dan sebagai tanggung jawab kita untuk menyiapkan diri dalam melaksanakan tupoksi kita. Nah, saya lebih sering mengikuti pelatihan itu melalui Kesharlindung. Nah, di sana baik untuk guru SD SMP, ya, di kelas maupun SMA SMK, Dikmen dan Diksus. Nah, di sana banyak, ya dalam keadaan normal sebelum COVID ini, banyak sekali kegiatan yang disiapkan oleh Kemendikbud, dan itu bisa kita ikuti. Hanya saja tentu kita harus menyiapkan diri, karena biasanya untuk mengikuti diklat seperti itu melalui seleksi. Lalu seleksi terutama adalah seleksi proposal atau seleksi tulisan. Nah, apalagi kita ketahui bahwa ini menjadi syarat utama sejak naik ke 4B, tentu diklat itu menjadi syarat utama sampai ke 4E. Tidak boleh tidak, meskipun jumlah kreditnya berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk ke 4B dan ke 4C itu cuma 4 kredit, angka kreditnya cuma 4 yang dibutuhkan. Tetapi tentu kita harus siapkan juga bagaimana kita mengikuti setiap tahun itu berapa, lalu disiapkan juga laporannya, bagaimana bentuk laporannya, sudah banyak ada di internet, termasuk ada di blog saya juga contoh laporannya. Nah, itu. Berikutnya, tentu ini yang sangat krusial juga adalah menyusun karya tulis ilmiah, ya. Karena untuk naik ke golongan 3C saja sudah dituntut membuat karya tulis ilmiah. Nah, ini harus kita siapkan memang, ya. Kita harus siapkan berapa yang harus kita buat, berapa syaratnya. Misalnya untuk 4A itu syaratnya 4, syaratnya 12 poin. Jadi misalnya kalau mau membuat PTK, ya paling tidak 3 PTK, dengan catatan yang harus bagus supaya langsung diterima. Tapi salah satu triknya adalah jangan mengusulkan persis hanya seangka itu saja. Kalau disyaratkan 12, hanya 3 PTK yang diusulkan, ya syukur-syukur kalau semuanya diterima. Bagaimana kalau hanya 2 yang diterima? Berarti hanya 8 poinnya dan harus ada perbaikan kembali. Nah, sebagai catatan, untuk melakukan perbaikan ini biasanya tidak mudah. Meskipun hanya kurang 2 poin misalnya dari angka kredit publikasi ilmiah dan karya inovasi, itu tidak mudah. Apalagi kalau sudah misalnya untuk ke 4C. Karena berbagai pengalaman saya, ada teman saya yang hanya karena pengembangan dirinya tidak dapatkan laporan, akhirnya diperbaiki sampai 5 tahun baru selesai dapat SK. Jadi dalam tanda kutip 5 tahun itu waktu terbuang hanya karena ada unsur yang tidak kita sertakan dalam laporan atau dalam lampiran dubak kita. Nah, termasuk karya tulis. Jangan sampai ada teman saya juga seperti itu, yakin bahwa 12 poin diterima, ternyata hanya 8 poin yang diterima. Harus melakukan perbaikan lagi, dan itu tidak mudah dan waktunya lama. Nah, oleh karena itu kita harus targetkan apa yang harus kita lakukan, apalagi ini menjadi syarat utama. Kemudian yang biasa saya lakukan adalah saya tidak malu-malu untuk bertanya kepada teman bagaimana untuk mempersiapkan diri untuk naik pangkat, termasuk baru tadi malam juga saya konsultasi ke teman yang sudah 4D,
bagaimana mereka menyiapkan diri untuk presentasi, karena untuk keempat ya harus ada presentasi di depan juri tingkat nasional, di depan penilai tingkat nasional, tingkat pusat. Nah, oleh karena itu bagusnya ya, saran saya yang biasa saya lakukan ya jangan malu bertanya kepada siapapun. Saya bertanya bagaimana apa-apa yang disiapkan, penilaian-penilaian apa yang harus dijadikan prioritas misalnya. Salah satu contoh, kalau publikasi ilmiah hanya dominan dari PTK, ini biasanya, maaf tanda kutip, biasanya ini agak sulit untuk lolos. Ini agak sulit untuk lolos, karena hanya mengandalkan PTK, tidak ada karya inovasi, tidak ada publikasi ilmiah yang lain. Itu salah satu, ketika kami mendapatkan pelatihan di tingkat pusat itu, salah satu yang biasa disampaikan oleh pemateri adalah, jangan sampai hanya satu bidang publikasi ilmiah saja, jangan PTK semua. Dibutuhkan 12 PTK semuanya. Tapi harus diselingi, misalnya harus didukung misalnya dengan artikel koran, dengan karya inovasi. Itu salah satu tips yang harus kita lakukan. Dengan banyak bertanya, maka banyak yang bisa kita ketahui trik-trik supaya bisa untuk cepat naik pangkat. Ya. Paling tidak kita menyiapkan diri supaya tidak membuang waktu hanya karena ada perbaikan sedikit. Padahal untuk waktu perbaikan itu sangat lama baru bisa selesai. Nah, lalu salah satu yang saya sarankan adalah kita harus nekat ikut lomba. Karena lomba yang ada di tingkat nasional itu sangat banyak, baik yang dilakukan oleh Kemendikbud maupun oleh lembaga lain. Nah, ini peluang besar yang terbuka bagi kita sebagai guru, karena dengan mengikuti lomba kita bisa mengaktualisasikan diri, gitu, menyebarkan ide-ide kita, dan ketika berhasil ya atau meskipun gagal juga tetap ada manfaatnya, paling tidak kita punya pengalaman, dan ketika berhasil ada sertifikat, dan itu bisa diusulkan ke untuk naik pangkat, termasuk mendukung karya ilmiah kita yang kita sampaikan. Menjadi bukti fisik bahwa karya ilmiah yang saya sampaikan, PTK yang saya sampaikan ini, yang saya usulkan ke Dupak ini adalah PTK yang sudah mendapat pengakuan tingkat nasional. Nah, tentu ketika dinilai oleh tim, ini saya yakin tidak ada lagi alasan untuk tidak mengakuinya, harus memberikan poin. Nah, tentu informasi tentang lomba ini sangat banyak bertebaran di internet. Banyak di grup-grup WA juga, saya biasanya juga sering membagikan informasi seperti itu. Lalu yang terakhir saya sampaikan, bagaimana tentang prioritaskan karya inovatif. Nah, ini karya inovatif sangat terbuka luas peluang kita untuk meraih poin kredit, ya, angka kredit tertentu yang sebenarnya dalam tanda kutip itu menurut saya sangat relatif, sangat mudah. Sebagai contoh misalnya, bagi teman-teman meskipun guru bidang studi apapun, itu bisa membuat kumpulan puisi dalam bentuk buku, atau kumpulan cerpen dalam bentuk buku, itu semuanya diakui. Termasuk ketika Bapak Ibu misalnya membuat aransemen lagu, bahkan membuat baliho pun diakui semua, ada poinnya semuanya. Ini menjadi peluang bagi kita. Untuk guru bidang studi apapun bisa melakukan karya inovatif yang bisa dinilai, termasuk bahkan untuk membuat cenderamata. Apalagi misalnya di Toraja, Bapak Ibu bikin cenderamata yang laku atau yang bisa diakui oleh Dekranas daerah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, diberikan tanda tangan bahwa ini betul sudah diedarkan, artinya bisa menjadi ciri khas wilayah, itu dapat diakui. Paling tidak dapat poin 1, atau bahkan kalau bagus, kalau diakui sampai tingkat provinsi bisa dapat poin 2. Nah, banyak lagi yang lainnya, misalnya koreografi, bagaimana itu terbuka luas untuk para guru, bukan hanya guru bidang studi tertentu. Hanya saja untuk karya inovatif berupa alat pelajaran, alat eksperimen, alat peraga, itu tidak boleh dilakukan oleh guru yang bukan yang tidak sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diampu. Hanya itu saja. Yang lainnya, karya inovatif yang lain bisa semuanya.
Jadi ini menjadi peluang bagi kita, terutama di masa COVID ini, karena saya yakin banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan untuk membuat video pembelajaran, membuat tutorial, melakukan sesuatu, itu dapat menjadi bahan penilaian. Nah, paling tidak kita sebagai guru membuktikan diri bahwa saya bisa memberikan sumbangsi saya, paling tidak dicontoh oleh siswa kita bagaimana kita bisa berkreasi, bisa memanfaatkan waktu, dan ini bisa juga untuk perbaikan nasib, ya, perbaikan kepangkatan kita sehingga mudah untuk naik pangkat. Saya yakin demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan mudah-mudahan banyak waktu kita untuk bisa mengobrol, berbincang-bincang untuk berkaitan dengan trik-trik atau bukan trik, tips untuk naik pangkat dengan cepat. Dari saya demikian. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zidin atas inspirasi-inspirasi yang sudah disampaikan Sama-sama, Ibu. ke kami peserta, kepada peserta kita pada sore hari ini. Secara gamblang tadi Bapak sudah sampaikan tentang tips-tips bagaimana menyusun dupak yang praktis dan efektif. Kiranya ilmu yang sudah Bapak sampaikan ini boleh kami gunakan pada masa yang akan datang. Amin, terima kasih Ibu. Iya, nanti kita akan lebih kembangkan dalam sesi tanya jawab. Baik, kita melanjutkan acara kita pada sore hari ini. Panelis kita yang ketiga yaitu Bapak Sabil Sakaria SPD MPD, di mana beliau adalah seorang guru SMA Negeri 1 Atampone dan juga seorang dosen yang luar biasa pada perguruan tinggi swasta di Bone. Dan di samping itu juga sebagai guru, beliau juga sebagai seorang jurnalis, bahkan menjadi seorang owner penerbit buku, juga beberapa karya buku yang sudah diterbitkan dan karya inovatif lainnya. Selamat sore Pak Sabil. Selamat sore Ibu moderator. Apa kabar? Disilakan untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih Ibu moderator yang saya banggakan, juga kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, saya mengapresiasi dan berterima kasih atas amanah yang diberikan untuk membawakan materi ini, juga kepada host dan juga terkhusus kepada pemateri kita pada hari ini, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, juga Bapak Mujahidin yang telah menyampaikan materinya. Sesungguhnya pada hari ini saya adalah orang yang belajar juga, teman-teman peserta, para pemateri dan Bapak Kepala Cabang Dinas adalah mentor saya sebenarnya, guru saya. Beliau adalah guru-guru berprestasi yang menembus sampai level nasional. Kalau saya baru sampai level provinsi di tahun 2018 yang lalu, yaitu juara 4 pada saat pemilihan guru berprestasi. Nah, sehingga saya masih perlu banyak belajar, tetapi karena ini adalah amanah, maka marilah kita menjalankannya sama-sama. Pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian, para guru-guru hebat di seluruh Sulawesi Selatan yang mengikuti live streaming ini, hari ini saya akan secara teknis dan semangat motivasi untuk membagikan sesuai dengan materi yang diamanahkan kepada kami, yaitu bagaimana membuat sebuah administrasi yang lengkap untuk sebuah laporan pengembangan diri. Ya, kita akan mengantarnya terlebih dahulu ya teman-teman sekalian, bahwa pengembangan diri ini merupakan kegiatan yang mesti dilakukan oleh guru ya dalam meningkatkan kompetensi dan keprofesionalannya. Nah, bahwa pengembangan diri ini merupakan bagian dari pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau kegiatan PKB
yang dilakukan hampir setiap tahun oleh seorang guru. Nah, selain pengembangan diri, juga ada publikasi ilmiah dan karya inovatif yang sebagian tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Mujahidin. Nah, publikasi ilmiah dan karya inovatif ini seperti yang dikatakan oleh beliau tadi memang betul masih banyak aspek-aspek lain, bagian-bagian dari publikasi ilmiah dan karya inovatif ini belum tersentuh oleh sebagian besar guru. Masih cenderung pada pola-pola pembuatan PTK ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa PTK itu menjadi suatu kewajiban, tetapi pendukung-pendukung yang lainnya yang justru juga mempunyai kredit yang besar. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Mujahidin, contohnya penulisan artikel di media massa. Saya secara pribadi sejak dari 3B, 3C sampai 3D itu saya manfaatkan betul menulis artikel pendidikan di koran, dan itu tadi seperti dikatakan 1,5 poin kreditnya dengan hanya 2-3 halaman kita membuat, dan bahkan ini peluangnya setiap hari diterbitkan oleh koran-koran di daerah, termasuk karya-karya inovatif. Meskipun kita bukan guru seni misalnya, saya adalah guru sains IPA di biologi di SMA Negeri 1 Bone, menulis lagu ya, mendesain, juga menulis puisi dan buku yang semuanya dinilai di dalam penilaian kredit ya. Saya hanya mempertegas saja ya. Baik, ibu bapak guru yang mulia dan memuliakan di mana saja berada. Nah, pengembangan diri ini kan ada dua hal ya, menurut sumber yang saya sampaikan ini adalah pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB, dan angka kreditnya itu di buku 4 ya teman-teman sekalian. Kalau kita sebenarnya mengkaji lebih jauh, bisa mendalami buku 4 ini, semua aspek tentang kenaikan pangkat itu ada di situ ya. Nah, kembali bahwa pengembangan diri ini terdiri dua hal yang pokok, yaitu pendidikan dan pelatihan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Nah, pada diklat pelatihan diklat fungsional inilah yang diharapkan guru-guru dapat mengikutinya, biasanya minimal 30 jam ke atas. Itu ya teman-teman sekalian. Bentuknya banyak, bisa berupa kursus, workshop, BIMTEK dan sebagainya. Nah, catatan penting buat kita yang harus diperhatikan agar tidak sembarang mengikuti diklat-diklat yang berdurasi 30 jam ke atas, karena jangan sampai itu tidak dinilai juga, itu akan sia-sia juga. Apalagi di masa pandemik ini, ibu bapak guru sekalian, banyak sekali tawaran-tawaran diklat-diklat fungsional oleh beberapa pihak yang menawarkan 30 jam, 32 jam ke atas. Karena menurut panduan kita, yang dinilai itu adalah yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga resmi, semisal Kementerian Pendidikan, P4TK, LP3TK, KPTK yang di Makassar, dan paling di bawah itu adalah Dinas Pendidikan. Ya, nah nanti ini harus diperhatikan, jangan sampai kita ikut juga ternyata tidak dinilai oleh tim penilai Dupak misalnya. Nah itu. Nah, untuk kegiatan kolektif guru adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan misalnya sekolah ya, sekolah yang melakukan in-house training misalnya. Nah, ini di bawah 30 jam, atau meskipun lebih dari 30 jam itu dinilai tetap 0,15 kreditnya. Nah, pada level MGMP juga bisa melakukan. Nah, dari beberapa konsultasi kami juga kepada tim penilai Dupak, bahwa sebenarnya untuk kegiatan MGMP misalnya atau guru, ketika ingin dinilai menjadi 30 jam lebih, itu harusnya bekerja sama dengan dinas atau cabang dinas pendidikan. Itu bisa menutupi jam tersebut, sehingga jam dari kegiatan itu bisa dihitung 30 jam, sehingga yang melaksanakan kegiatan itu tergambar adalah dinas pendidikan. Nah, ini pengantarnya teman-teman sekalian ya. Nah, untuk durasi diklat fungsional guru
kita sudah tahu, sama-sama tahu ya, untuk mendapatkan satu kredit itu 30 sampai dengan 80 jam. 2 kredit 81 sampai 180 jam. Nah, itu teman-teman sekalian, dan seterusnya sampai ke atas. Nah, yang ingin secara spesifik saya ingin gambarkan pada hari ini teman-teman sekalian, sesuai dengan tema yang kita ditawarkan kepada saya, adalah bagaimana administrasi ya, yang kadang usulan Dupak teman-teman itu tertolak. Kenapa? Karena administrasi dari pengembangan dirinya itu tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh pedoman kita. Ya, nah 3 pokok yang harus dilengkapi administrasi dari pengembangan diri ini adalah 1, surat tugas, ya, surat tugas dan atau surat persetujuan. Nah, surat tugas ini bisa jika ditugaskan oleh sekolah mengikuti sebuah diklat ataukah instansi lain yang langsung menugaskan kita. Misalnya kami beberapa kali mengikuti BIMTEK Jakarta 2-3 kali beberapa tahun terakhir ini, langsung ditugaskan dari kementerian, di kementerian, sehingga penugasannya langsung dari instansi tersebut. Nah, boleh juga kalau misalnya si guru mengikuti diklat tersebut secara mandiri atau keinginan sendiri, maka yang harus ada adalah surat persetujuan. Jika surat tugas dan atau surat persetujuan ini tidak ada, maka akan sia-sia teman-teman sekalian. Para guru-guru yang hebat ini, kita tidak akan pernah dinilai kreditnya. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, mohon dicatat ini baik-baik, yaitu fotokopi sertifikat diklat yang disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah. Nah, sekarang di masa pandemik ini, diklat-diklat banyak dilakukan secara daring, dan hari ini LP3TK KP3 juga menyelenggarakan sebuah diklat pembelajaran daring ini, ya. Jadi sertifikat yang sudah dikirimkan disimpan baik-baik, dicetak lalu difotokopi untuk dimasukkan di dalam berkas usulan Dupak kita. Nah, teman-teman sekalian, kembali dulu ke poin 1 tadi, bagaimana kalau di masa pandemik ini surat tugasnya, undangannya gimana? Maka boleh saja dasar kita adalah lampiran flyer-flyer yang ada itu bisa dijadikan dasar untuk kita usulkan kepada kepala sekolah untuk mengikuti mendapatkan surat tugas, ya. Meskipun dilakukan secara online atau daring, surat tugas itu tetap harus ada di dalam pengusulan kita. Kenapa? Karena logikanya saat ini kita masih tetap di masa kerja, para guru ya. Kita masih di masa kerja. Maka dengan 30 jam ke atas itu kan beberapa hari, sehingga boleh jadi kita menyita waktu belajar kita, mengajar kita, sehingga kita bisa meninggalkan tugas utama kita sebagai guru. Nah, meskipun mengikuti kegiatan secara daring, tetap mengajukan permohonan untuk surat persetujuan dari kepala sekolah. Nah, itu ya, saya tarik kembali sedikit. Kemudian, teman-teman sekalian, setelah fotokopi tadi, kita masuk ke yang ketiga. Dan ini yang penting, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris Dinas dan Bapak Mujahidin, harus ada laporan hasil, ya, laporan hasil diklat, ya, yang dibuat oleh guru yang bersangkutan, di mana harus diketik dan dijilid. Nah, inilah yang akan saya sampaikan, apa saja format-formatnya. Ya, sebenarnya ini sudah meluas ya, Ibu Bapak Guru sekalian, kita hanya menyampaikan hal-hal yang poin-poin pentingnya. Nah, ada 3 hal, ada 3 bagian penting dari laporan ini. Saya bagi 3, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, kita masuk dulu ke bagian awal, teman-teman guru. Pertama, selain sampul ya, selain sampul itu kan bagian dari kreativitas masing-masing guru, sampulnya bagaimana. Yang pasti, ada pendahuluan yang disampaikan, yang kita tuliskan di dalam tulisan tersebut. Bisa latar belakang, ya, ada latar belakang. Nah, teman-teman sekalian, para guru, untuk memudahkan
kita harus punya kayak ini ya, kalau kita mengikuti BIMTEK di kementerian, itu kan selalu ada panduan yang diberikan ke kita. Itu harus disimpan baik-baik. Itu harus disimpan baik-baik. Kenapa? Karena di dalam panduan tersebut sudah ada latar belakang, sudah ada tujuan, sudah ada jadwal, sudah ada siapa pematerinya, bahkan materi-materi yang akan disajikan sudah ada semuanya. Oleh karena itu, sebagai peserta sebuah diklat, kita harus menuntut ya kepada panitia, meminta kepada panitia, ini lebih bahasa halusnya, meminta kepada panitia bagaimana gambaran kegiatan tersebut, supaya pada saat kita membuat laporan itu akan memudahkan kita. Kita tidak perlu mengarang-arang lagi, tidak perlu memprediksi lagi, tidak perlu memperkirakan, sehingga nada laporan orang-orang yang ikut pada kegiatan tersebut itu sama. Ya, baik. Apa yang pertama tadi? Yaitu pendahuluan, ada latar belakang, ada tujuan kegiatan tersebut, ya. Kemudian lamanya waktu pelaksanaan diklat itu harus digambarkan, ya. Kemudian ada surat penugasan penyelenggara pelaksana diklat tersebut. Kemudian ada juga surat persetujuan dari kepala sekolah madrasah seperti yang saya gambarkan tadi, kalau kita mengikuti secara mandiri atau keinginan sendiri. Kemudian ada fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat. Itu biasanya juga untuk sekarang absensi itu dibutuhkan, absensi daftar darir, ya teman-teman sekalian. Kecuali kalau untuk daring ini pun kan ada absensinya juga dalam bentuk form Google. Dalam bentuk form Google itu absensinya bisa kita minta kepada panitia secara keseluruhan, kelihatan di situ bahwa memang kita ikut dalam kegiatan itu, teman-teman sekalian. Ya, nah itu bagian-bagian utama yang penting yang ada di dalam pada bagian awal, ya. Nah selanjutnya yaitu bagian isi. Bagian isi yaitu bagaimana menggambarkan uraian, ya, uraian dari tujuan diklat tersebut. Nah, kemudian ada penjelasan isi materi yang disajikan dalam diklat, meskipun tidak secara keseluruhan, ya, hanya poin-poin utamanya kan. Jangan sampai dalam diklat tersebut banyak materi, maka kita hanya menuliskan di dalam laporan hasil pelatihan kita itu secara kayak resume lah, ya. Nah itu. Selanjutnya teman-teman sekalian yaitu tindak lanjut atau biasanya di akhir pelatihan, di akhir diklat kita biasa ditugaskan membuat RTL. Nah, RTL itu rencana tindak lanjut itu kita masukkan di dalam laporan hasil pelatihan kita. Ini penting sekali, ya. Ini penting sekali karena supaya apa? Kegiatan yang kita ikuti akan berdampak pada orang lain. Ya. Secara khusus karena kita adalah guru, maka itu akan berdampak pada sekolah dan siswa kita di kelas. Nah, itulah manfaatnya kita mengikuti diklat demi pengembangan dan peningkatan keprofesian kita. Nah, selanjutnya di dalam laporan juga itu kita ungkap dampak, ya. Nah, sebagaimana saya gambarkan lebih awal tadi, bahwa adakah dampak, ya, dampak dari diklat yang kita ikuti, ya, baik kepada sekolah, kepada orang lain, juga secara khusus itu kepada siswa yang kita ajar. Selanjutnya di bagian terakhir yaitu penutup, ya, kita menutup laporan kita tersebut, ya. Nah, bagian yang ketiga, ya, bagian ketiga adalah teman-teman sekalian, yaitu bagian akhir, lampiran. Ini penting sekali, ya, lampiran. Lampirannya tadi bisa berupa absensi kehadiran, bukti-bukti fisik untuk mendukung bahwa kita memang ikut dalam kegiatan tersebut. Kemudian foto-foto kegiatan, dan yang tidak lupa, ya teman-teman sekalian, lampiran berupa matriks ringkasan pelaksanaan diklat, ya. Andaikan video ini, streaming ini menampilkan presentasi kami, saya perlihatkan contoh matriks kegiatan secara keseluruhan. Seperti kita bagi buat secara kolom, kita buat secara kolom,
ada rekapitulasi kegiatan pengembangan diri, nomornya, nama diklatnya apa, tempat kegiatannya apa, kolom berikutnya jumlah jam kegiatan, kemudian mata diklat kompetensi yang ingin dicapai, kemudian siapa penyelenggaranya serta dampaknya. Itu sebagian daripada contoh matriks teman-teman sekalian ya. Nah itu secara ringkas yang saya sampaikan administrasi yang harus dilengkapi seorang guru ketika telah mengikuti diklat fungsional guru. Nah, bagaimana dengan kegiatan yang kegiatan kolektif guru? Laporan itu juga sama. Laporannya susunan laporannya tadi itu juga sama. Hanya membedakan tadi ada yang 30 jam, sedangkan kegiatan kolektif guru itu di bawah 30 jam, ataupun kalau lebih dari 30 jam tetap dinilai 0,15. Makanya di MGMP, teman-teman sekalian, maka di MGMP itu seorang guru yang aktif di MGMP mengikuti kegiatan kolektif guru itu 12 kali ya, 12 kali, sehingga akan tertutupi jumlah jamnya ya, karena 0,15. Kalau misalnya kita mengikuti kegiatan sebanyak 2 kali ya, maka 0,15 kali 2 itu baru 0,30. Nah, itu kan kalau di kegiatan kolektif guru, apakah kita sebagai peserta, apakah kita sebagai pembicara di dalam forum tersebut ya, teman-teman sekalian. Saya kira itu untuk secara singkat mengenai administrasi untuk mengikuti, ketika seorang guru mengikuti kegiatan pengembangan diri baik berupa diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru. Nah, terkait hal lain, sebagai aktivitas saya selama ini sebagai guru yang juga sebagai menulis buku, juga sebagai pemilik penerbit buku di Bone yang sudah berkiprah penulisnya secara luas di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita pahami bahwa menulis buku itu ketika kita menulis mandiri sendiri ber-ISBN itu mendapatkan 3 kredit. Itu luar biasa. Dan bahkan tidak secara khusus harus sesuai dengan mata pelajaran kita. Mau seperti yang dikatakan oleh Pak Mujahidin tadi, kita bisa menulis kumpulan puisi, kumpulan cerpen, atau analisis, terjemahan dan sebagainya. Itu bisa. Nilainya kreditnya ada 3 ber-ISBN. Apalagi kalau diusulkan ke BSNP untuk disahkan, bisa 4, teman-teman sekalian. Nah, untuk mendapatkan ISBN, khusus kami akan membantu para teman-teman guru bagaimana menerbitkan buku. Kami siap berbagi untuk sharing dan konsultasi. Termasuk kalau ada yang mau menerbitkan jurnal, kami juga mengelola sebuah jurnal di Bone, yaitu jurnal sebuah kampus yang kami ada di dalamnya. Nah, saya kira itu untuk sementara teman-teman sekalian. Kalau ada yang kurang nanti kita bisa sharing dan saling diskusi. Siapa tahu kita bisa saling memberi ya. Saya kira itu Ibu Moderator yang saya hormati. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sabil atas tips-tipsnya dalam menyusun dupak yang baik dan efektif. Terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Baik, kita akan menuju ke sesi tanya jawab. 10 menit ke depan kita akan gunakan waktu ini untuk bertanya atau ada yang mau disampaikan oleh para peserta. Kita lihat sudah ada komen-komen yang ada di dalam live kita pada sore hari ini. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Haji Heri tadi tentang kebijakan dupak pada masa pandemi ini, bahwa ketika kita menyusun dupak pada masa pandemi ini, yang kita lakukan adalah BDR, atau kita mengikuti pelatihan-pelatihan daring. Nah, bagaimana menilai angka kredit
dari setiap kegiatan yang kita lakukan, sehingga itu akan terakumulasi di dalam penilaian Dupak ketika kita menyusun Dupak. Mungkin ini bisa disilakan Pak untuk memberikan pengarahan. Kita arahkan ke Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Pak Haji Heri. Iya Pak. Bagaimana kita menilai, bagaimana penilaian angka kredit ketika kita melakukan pembelajaran daring atau mengikuti pelatihan dalam bentuk daring? Berapa angka kredit yang bisa dinilai di situ? Pak Sekretaris mungkin bisa menyampaikan ini. Bapak Haji Heri Sumiharto. Halo, Assalamualaikum. Iya. Ya, saya nggak dengar. Speaker saya jelek, jadi nggak dengar. Saya ulangi pertanyaan kami. Ketika kami melakukan pembelajaran daring atau melakukan pelatihan dalam bentuk online, Ya. kira-kira dalam jangka waktu 1 semester ini, katakanlah kami mengikuti pelatihan dan pembelajaran daring, bagaimana penilaian angka kredit untuk hal tersebut? Iya, kalau saya sih melihat bahwa sebagaimana yang disampaikan tadi teman-teman dari Pak Mujahid sama Pak yang dari Bodi ini, bahwa itu kan merupakan satu penilaian juga. Yang penting sekarang yang melaksanakan yang melaksanakan bintek apa semua terkait dengan itu ada pengakuan terkait dengan sertifikat yang dikeluarkan nantinya. Nah, seperti yang kita lakukan ini kan sebenarnya salah satu juga bentuk bagaimana pelaksana kegiatan psikologi ini bisa memberi pengakuan terkait dengan sertifikasi yang dikeluarkan nantinya. Nah, kalau saya melihat bahwa ini tergantung dari muatan dari apa yang ada dalam daring itu sendiri. Apakah memang seperti yang disampaikan kedua narasumber tadi, bahwa apakah yang semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baik daring maupun yang manual apa segala macam itu apakah sudah sesuai dengan bidang keahlian kita? Ya, itu yang apakah sesuai dengan kompetensi yang kita punya untuk peningkatannya? Gitu. Itu yang harus dilihat. Jangan sampai semua pada mau ikut kegiatan yang terserang. Memang sekarang ini kan lagi tren Vkom ini apa segala macam belajar daring. Jangan sampai pembelajaran daring yang kita ikuti itu tidak sesuai dengan angka kredit yang akan kita ajukan juga, syarat-syarat itu. Nah, ini yang harus kita lihat semuanya. Ya, saya rasa mungkin itu saja. Saya rasa, dan yang lebih tahu nantinya itu kan paling tidak yang mengikuti juga para guru-guru itu. Kemudian, jadi selalu saya katakan bahwa dalam melakukan satu kegiatan ada yang harus kita tanyakan sama diri kita. Mengapa, bagaimana, dan kenapa. Supaya kita dapat feedback-nya itu. Bagaimana kita melakukan, kenapa kita lakukan, dan mengapa kita lakukan. Itu kan feedback-nya nanti kita dapat. Nah, misalnya ini ya, feedback-nya apakah ada pengakuan nantinya, yang dilihat nanti dari apa yang materi yang disampaikan, yang diikuti itu bisa nggak mempengaruhi nilai angka kredit itu sendiri atau apa. Saya rasa mungkin itu Pak. Bu. Halo.
Halo. Ya, Halo. ya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Haji Heri Sumiharto. Ini ada Halo. Ya. ada yang menanyakan pada Halo. peserta. Kebetulan ini ada Halo. Ibu. Halo, iya Pak. Halo. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita melangkah kepada pertanyaan yang kedua. Halo. Ya, terima kasih Pak Haji Heri penjelasannya. Kita melangkah kepada Halo. pertanyaan yang kedua. Gimana, Bu? Ada yang menanyakan dari Ibu channel Jia, bagaimana dengan pelatihan di bawah 30 jam? Bagaimana dengan pelatihan yang di bawah 30 jam? Bagaimana kami tujukan jam. Ya. Ini masih Halo. Ya. Tadi dengar saya punya ngomong, ini jelek nih. Halo. Halo Pak Zidin. Ya, assalamualaikum. Oke, tidak. Ya. Pak Ya. Zidin, halo. Ya, silakan Bu. Halo. Ya, baik. Ya. Halo, ya Pak Zidin. Ada pertanyaan dari peserta. Bagaimana kalau yang di bawah 30 jam Pak, apa masih bisa diakui sebagai untuk dinilai angka kreditnya atau bagaimana Pak? Disilakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan Pak Sabil khusus untuk kegiatan kolegial. Untuk diklat yang tidak sampai 30 jam itu tidak mendapat nilai. Tidak ada angka kreditnya. Di batas minimal itu 30 sampai 80 jam itu baru dapat satu angka kredit, 1 poin. Nah, jika diklatnya tidak sampai 30 jam, maka itu tidak dapat dinilai. Kecuali untuk, seperti yang dijelaskan Pak Sabil, mungkin bisa lebih diperjelas oleh beliau, kecuali untuk kegiatan kolegial. Bisa dengan syarat-syarat tertentu, karena itu serangkaian kegiatan dalam 1 tahun. Ya, tolong dikonfirmasi ke Pak Sabil, silakan. Terima kasih Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Zidin. Baik. Bisa saya sambung? Iya Pak, silakan Pak Sabil. Ya silakan Baik, Pak. terima kasih. Baik, terima kasih Bu Moderator. Sebagaimana tadi yang kami jelaskan bahwa untuk kegiatan kolektif guru bisa dilakukan di sekolah atau di level MGMP itu banyak sekali. Ya, boleh penyusunan kurikulum, penyusunan RPP dan bahan ajar, penyusunan program kerja perencanaan pendidikan, pengembangan metodologi pendidikan, metode penilaian, inovasi proses pembelajaran. Itu banyak sekali bisa dilakukan di sekolah atau di level MGMP. Namun yang harus ditegaskan bahwa ketika itu tidak sampai 30 jam ya, atau bahkan lebih 30 jam kalau mereka yang melaksanakan, maka tetap disebut sebagai kegiatan kolegial seperti dikatakan tadi Bapak. Nilainya berapa? Itu nilainya adalah 0,15 ya, 0,15, belum cukup 1 kredit. Oleh karena itu di level MGMP diharapkan mengikuti sampai 12 kali kegiatan. Itu nanti akan mencukupkan sampai sekian banyak
poin itu akan diakumulasi menjadi sebuah kredit yang banyak. Nah, teman-teman sekalian, para pengurus MGMP, kami biasa melakukan kegiatan bekerja sama dengan misalnya P4TK, ya. Kami adalah MGMP Biologi di Kabupaten Bone. 2 periode saya menjabat sebagai ketua MGMP. Hal yang kami lakukan adalah kami pelaksana kegiatan secara teknis. Namun semua kurikulum kegiatan tersebut itu di arrange atau dikendalikan oleh P4TK atau LPMP, ya, LPMP. Sehingga sertifikatnya itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh LPMP dan P4TK. Sehingga kegiatan tersebut meskipun kami yang melaksanakan secara teknis, namun sertifikatnya dikeluarkan oleh LPMP atau P4TK IPA Bandung, maka dia bernilai 1 kredit, karena rata-rata kami membuat kegiatan di atas 30 jam. Saya kira itu beberapa tips-tips teman-teman sekalian agar kegiatan kita di MGMP bisa bernilai 30 jam atau 1 kredit. Nah, itu tips saya dari kami selaku pengurus MGMP yang pernah melakukan kegiatan kerjasama dengan P4TK IPA Bandung dan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira itu, Ibu Moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Sabil atas arahan-arahan, sehingga mudah-mudahan ke depan ini para peserta sudah jelas bagi kita bahwa dalam melakukan kegiatan itu perlu tentang jam yang harus kita perhatikan. Baik, kita akan ada lagi 1 pertanyaan buat Pak Jidin. Ya. Sebagaimana Silakan, yang Ibu. biasa, Bapak Ibu guru itu terkendala mulai dari golongan 3A sampai golongan 4 itu ya masih bisa dibuat oleh guru. Tetapi ketika golongan 4B menuju ke 4C ini sangat susah di dalam penilaian dalam menyusun dupat. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Zidin kiat-kiat menyusun dupat yang baik dan efektif. Kira-kira mungkin Bapak bisa menyampaikan pada peserta prosedur yang ditempuh Bapak ketika menyusun dupat dari 4B ke 4C. Prosedur apa yang dilakukan dari 4B ke 4C yang sudah dilaksanakan. Bahkan sekarang ini kita tahu bahwa Pak Jidin sementara menuju ke 4D. Silakan Pak. Terima kasih Bu Moderator. Nah, pada dasarnya penyusunannya, penyiapan berkas, laporan, karya ilmiah, dan segala dokumen-dokumen pendukungnya itu pada dasarnya sama saja dengan golongan keberapapun. Nah, hanya saja untuk ke 4C tentu ini dalam tanda kutip ini jauh lebih ketat karena memang langsung dinilai oleh tim pusat. Dan penilaian itu setahu saya hanya 2 kali dalam setahun. Hanya bagusnya adalah LPMP itu menerima berkas kapanpun. Silakan mengirim berkas, tetapi tidak boleh langsung. Harus melalui PO Box 1010 Makassar. Kalau di LPMP, jadi masing-masing LPMP itu masih mempunyai PO Box khusus untuk dupat dengan nomor PO Box 1010. Jadi kalau Sulsel itu PO Box 1010 Makassar itu khusus untuk pengusulan dupat ke 4C ke atas untuk melalui LPMP. Jadi tidak boleh diantar langsung. Malah ada teman kalau ngantar langsung ke sana tetap disuruh kirim lewat PO Box, tidak boleh diterima. Nah, bagaimana dengan pengusulannya? Persiapannya semuanya sama saja sebenarnya untuk pangkat berapapun. Hanya saja ada kalau pengalaman saya
bagusnya kalau misalnya untuk ke 4C itu kita harus menyusun jauh lebih detail, lebih teliti, lebih rapi. Misalnya contoh memberikan batas-batas pembatas kertas berwarna. Kalau saya yang saya lakukan pembatas kertas berwarna dari setiap dokumen ke dokumen berikutnya atau setiap jenis dokumen ke dokumen berikutnya. Lalu setiap bundel itu tidak boleh tebal, jangan sampai lebih dari 1 rim. Jadi kalau misalnya berkas kita banyak, itu dipisah-pisahkan. Jadi setiap bundel itu dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Misalnya kalau saya bundel pertama itu saya buat adalah khusus untuk administrasi kepegawaian, administrasi kepangkatan, semuanya di situ satu bundel. Kemudian bundel berikutnya ada tentang diklat, semua satu bundel juga, laporan-laporan pengembangan diri, bukti fisiknya, seperti yang dijelaskan Pak Zabil tadi, semuanya masuk di situ satu bundel. Lalu di berikutnya ada khusus untuk karya ilmiah, tetapi karya tulis, misalnya untuk artikel, untuk best practice yang tipis-tipis, itu saya jadikan satu bundel juga. Tetapi untuk PTK dan jurnal, itu saya pisahkan. Sebaiknya dipisahkan, karena memang itu akan mendapat penilaian tersendiri. Termasuk jurnal. Jurnal itu harus diikutkan jurnal aslinya. Kalau saya jurnal aslinya, karena ketika kita menulis jurnal, itu kita ketika dimuat, itu kita diberikan paling tidak 2 eksemplar. Nah, 1 untuk disimpan, 1 untuk disetor ke menjadi dokumen dupak. Sehingga itu harus dilampirkan semua, terpisah. Jangan dimasukkan ke bundel umum. Karena kalau dimasukkan ke bundel karya tulis tadi, publikasi ilmiah, itu nanti akan menjadi tebal. Dan ketika sangat tebal, itu para penilai akan kesulitan. Ini pengalaman saya. Para penilai akan kesulitan kalau terlalu tebal. Jadi saya sarankan jangan sampai lebih dari 1 rim tebalnya. Sekitar 400 halaman saja lah. Ya, sekitar 400 halaman itu satu bundel. Nah, nanti bundel berikutnya misalnya kalau memang lebih banyak publikasi ilmiah kita bikin jadi 2 bundel. Nah, lalu berikutnya adalah bagian pendukung atau unsur tambahan, unsur penunjang, itu tersendiri lagi. Jadi paling tidak 5 atau sekitar 6 bundel lah untuk satu berkas dupak kita susun ke sana, kita usulkan. Nah, dan harus rapi. Kalau saya bahkan maaf, sampulnya itu saya jadikan sampul yang saya gambar pakai Corel Draw, saya unik dengan foto saya di situ. Ya saya usahakan bagus lah supaya menjadi daya tarik tersendiri, dan dijilid tidak usah dijilid kayak tesis, cukup dijilid antero saja. Karena ketika dijilid tesis itu kadang kesulitan, para penilai itu kesulitan untuk membuka halaman sambil memeriksa dokumen karena sampulnya terlalu tebal, tidak bisa dibengkokkan. Nah, itu salah satu tips yang saya lakukan untuk naik ke 4B dan ke 4C. Dan karena memang terlalu ketat, maaf sebagai gambaran, ketika seangkatan saya sekitar awal 2018 dulu saya memasukkan dokumen ke LPMP, terus saya cek sekitar bulan 4, bulan 5 itu dan sudah selesai, itu dinyatakan bahwa dari 200 berkas lebih, yang lulus itu hanya 9 berkas. Yang lulus hanya 9 berkas untuk disetujui naik pangkat ke 4C. Jadi memang sangat ketat. Petugas di LPMP pun menyampaikan bahwa memang untuk kali ini sangat ketat. Saking ketatnya, bahkan ada teman, saya tahu, maaf, kayaknya dari Bone ini Pak Sabil, ada teman guru yang dipanggil presentasi ke pusat, padahal masih 4C. Masih mau ke 4C, padahal untuk presentasi di depan tim penilai itu syaratnya hanya untuk ke 4D. Nah, dalam tanda kutip, berkas yang kita susun itu ya memang harus serba sebaik mungkin, sempurna gitu. Termasuk karya-karya ilmiah kita sebagai contoh untuk berbagi saja. Saya ke 4B dan ke 4C itu hanya membuat 1 PTK. Masing-masing 1 PTK. Jadi saya tidak mengandalkan PTK. Saya hanya buat 1, dan yang lainnya publikasi ilmiah untuk ke 4C saya kirim 5 melalui yang koran tadi. Lumayan kan, 5 kali 1,5 kan sudah banyak. Terus karya inovatif berupa alat peraga. Alat peraga saya usulkan 3, ada 3.
dan lain-lainnya. Dan sebenarnya publikasi ilmiah dan karya inovatif saya usulkan sampai 35 poin, target saya 35 poin, tetapi yang diakui hanya sekitar 22 poin. Itu. Jadi ketika kita mengusul harus melebihi target. Misalnya syaratnya untuk ke-4C itu atau 4B 4C itu 12 kredit poin untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif, itu sebenarnya bikin lebih dari itu. Persiapan jangan sampai ada yang ditolak. Bahkan kemarin saya mengusul 35 poin. Target saya itu 35 poin. Saya usulkan, tetapi yang diterima hanya 22. Nah, itu contoh. Karena jangan sampai kita yakin bahwa diterima padahal ternyata tidak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Sabil, termasuk pengembangan diri. Kalau syaratnya 4, jangan hanya mengusul 4 pengembangan diri. Diklat jangan hanya mengusul 4 poin. Lakukanlah laporan yang lebih, pengembangan diri yang lebih banyak. Kalau kemarin maaf saya usulkan 12 poin, yang diterima cuma 6 poin. Itu sebagai gambaran. Itu ke-4C. Jadi saya usulkan selama 4 tahun itu saya mengusulkan 12 poin, yang diterima hanya 6 poin. Itu sebagai tips-tips dari saya untuk sementara. Terima kasih Ibu Moderator. Iya, terima kasih Pak Mujahidin yang sudah memberikan kita pengarahan bagaimana menyusun dupak yang baik, utamanya dari 4B ke 4C dan seterusnya. Luar biasa Pak ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua, karena kita diatur oleh waktu dan dengan terpaksa kita harus masuk kepada, masih banyak ini chat-chat Pak yang bertanya, tetapi waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Mungkin baiknya chat nanti kami sampaikan, nanti disampaikan secara langsung kepada masing-masing panelis. Dimohon kepada masing-masing panelis untuk mungkin bisa di chat kalau ada yang bertanya, atau ke email dari masing-masing panelis kita. Bisa usul? Iya Pak. Yang mengusulkan, kalau misalnya untuk wilayah, ya ada masalah sih, kalau wilayah Toraja dan sekitarnya Luwu, Palopo, Pinrang, pokoknya Sulsel, mungkin bagus kalau kita bikin grup WA untuk bisa lebih banyak berbagi, atau sebagai gambaran umum saya bisa juga mengunjungi, ada blog saya, ada juga saya bahas sebagian tentang itu, contoh-contoh karya tulis, artikel koran dan sebagainya. Saya punya blog juga bisa dikunjungi. Saya yakin Pak Sabil lebih banyak itu karyanya. Iya. Oke? Iya. Yeah. Oke, terima kasih banyak Pak yang atas ilmu yang sudah dibagikan kepada peserta dan kepada kita semua. Luar biasa Pak. Saran Bapak tadi akan kami lanjutkan agar wilayah 10 ini lebih maju ke depan di bawah koordinasi Bapak KCD, Bapak Baharudin Iskandar, SPD NPD. Kiranya chat-chat ini masih banyak Pak, tetapi nanti kita membahasnya lebih lanjut lagi lewat WA atau email atau blog. Terima kasih kepada ketiga panelis kita yang sudah luar biasa membagikan ilmu buat kita. Kiranya ke depan kita akan semakin maju dan merupakan semangat dari Bapak Ibu guru utamanya yang masih muda, masih 20 sampai 30 tahun ke depan untuk menyusun dupak yang lebih baik, sehingga karir Bapak Ibu guru semua akan lebih meningkat dan akan menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa ketika guru-guru di wilayah 10 boleh maju bersama. Terima kasih atas ketiga panelis kita, dan waktu ini saya kembalikan kepada Bapak Sam sebagai host kita pada sore hari ini.
Ya, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya untuk memandu pelaksanaan seminar kita pada sore hari ini. Dan juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua narasumber kita yang sempat meluangkan waktunya pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang Bapak share ke kami bisa bermanfaat untuk ya kepentingan kesejahteraan guru-guru di masa yang akan datang. Ya, juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 yang telah memberikan arahan dan juga termasuk memfasilitasi kegiatan kita ini. Ya, mudah-mudahan juga program-program kedepannya bisa berlangsung ya atas ya bantuan dan arahan dari Bapak Kacabin Wilayah 10. Ya, kemudian juga kepada rekan-rekan semua pengurus forum, baik forum MGMP Tanah Toraja, Pingran dan Endrekan atas kerjasama selama ini. Ya, kami tidak bisa membalas sebanyak mungkin, ya hanya mungkin Tuhan yang bisa memberikan imbalan kepadanya supaya ilmu dan kerja keras atas bantuan yang diberikan kepada kami bisa ya, bermanfaat lebih lanjut. Ya. Dan juga terima kasih pula kepada Kepala SMA Negeri 1 Tanah Toraja yang juga telah memfasilitasi kami melaksanakan siaran atau live di seminar ini. Ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Dan juga kepada seluruh peserta Bapak Ibu yang hebat, peserta seminar yang sempat mengikuti live ini, ya terima kasih atas waktunya dan kemudian mudah-mudahan ilmu yang Bapak Ibu peroleh pada seminar ini bisa berjalan, bisa dimanfaatkan untuk ya pengurusan DUPAK dan pengurusan administrasi yang lainnya. Iya. Lalu kemudian permohonan maaf juga tentunya tidak lupa kami haturkan. Iya. Sekiranya ada ya sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik itu para ya yang terhormat para narasumber semuanya dan juga kepada teman-teman guru, ya ada sesuatu yang tidak berkenan atas pelaksanaan seminar ini, ya mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi suatu kegiatan yang rutin, pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan baik. Iya. Nah, untuk itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas ya kesempatan kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pengurusan DUPAK dan administrasi yang lainnya. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.